Saya mau melanjutkan seri mengenai betapa pentingnya membangun hubungan. Karena sukses hidup saudara, kualitas hidup saudara, masa depan hidup saudara ditentukan oleh kualitas hubungan saudara. Itulah sebabnya salah satu skill yang harus Anda miliki dalam hidup adalah membangun hubungan. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, kualitas hidupmu adalah kualitas hubunganmu. Nah, salah satu musuh hubungan adalah keangkuhan. Ya kan? Saudara-saudara, saya sudah melihat ada orang-orang yang pada akhirnya hidupnya berakhir dengan sangat tragis karena tidak pandai, tidak bisa menjaga hubungan dengan baik. Itulah sebabnya dalam hidup ini Anda harus punya skill, bukan hanya membangun, merawat dan mempertahankan hubungan. Nah, kita akan belajar dari sebuah kisah, saudara-saudara. Kisah yang sangat memprihatinkan, yaitu seorang yang bernama Nabal. Semua bilang Nabal. Semua bilang bebal. Artinya itu. Artinya Nabal, bebal. Ya kan? Foolish. Saudara-saudara, ada penafsir yang mencoba apakah itu nama beneran atau itu nama sebutan karena kisah hidupnya yang tidak baik. Saudara-saudara, mari kita akan belajar membaca akhir hidupnya Nabal. Mari kita lihat. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 25, saudara akan menemukan sebuah kisah seperti ini. Mulai dari ayat yang ke-37. Paginya setelah Nabal tidak mabuk lagi, jadi 10 hari dia mabuk. Jadi selama 10 hari dia bikin pesta karena panen ya, bulu domba. Nah, istrinya memberitahukan kepadanya tentang segala kejahatan itu. Lalu Nabal mendapat serangan jantung dan seluruh badannya menjadi lumpuh. Saudara-saudara, menarik setelah itu kalau saudara membaca, sehingga ia meninggal. Ini kisah nyata seorang pria yang arogan, seorang pria yang tidak tahu menilai betapa pentingnya hubungan, seorang pria yang mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Siapa yang pengen mengakhiri hidup dengan keadaan di mana saudara mabuk kemudian mati? Ya kan? Ini pemabuk-pemabuk, jangan Anda sampai akhirnya menyesal karena hidup Anda hanya untuk minum, mabuk, narkoba, kemudian Anda mengakhiri hidup dengan sangat tragis karena kecanduan atau dalam kondisi mabuk. Nah, mari kita akan belajar. Nabal adalah contoh pria yang mengakhiri hidup dengan tidak baik. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara mengajukan pertanyaan kepada teman. Kau mau mengakhiri hidup bagaimana? Tanyakan. Gracious, kau mau mengakhiri hidup bagaimana? Mengakhiri hidup dengan baik, sangat buruk, atau biasa-biasa saja? Sangat baik. Ya kan? Semua orang kita mau mengakhiri hidup dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu belajar dari Nabal, salah satu cara supaya Anda bisa mengakhiri hidup dengan sangat baik, saudara-saudara, mari kita hidup dengan baik. Tadi pagi saya membaca di Efesus pasal 5 yang mengatakan waktunya sudah dekat. Hendaklah kamu mempergunakan setiap waktu dengan baik. Karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan melakukan hal-hal yang membuat Anda pada akhirnya menyesal seumur hidup. Mabuk, pesta pora, percabulan, pertengkaran, kata-kata kotor. Hendaklah dijauhkan dari semuanya itu dari kamu. Kemudian ada satu kalimat, ikutilah teladan Kristus. Nah, mari kita akan belajar dari Nabal ini. Saya kadang-kadang tertukar antara Nadab dengan Nabal. Nadab dengan, padahal dua orang yang berbeda jauh. Nabal ini, kalau saudara membaca dari ayat 1, saudara akan menemukan, tidak tahu ini memang sengaja ditulis seperti itu oleh
penulis Alkitab, saudara-saudara, di pasal 25 ayat 1 dan 2, kita sedikit menengok latar belakangnya mengenai Nabal. Tak lama kemudian Samuel meninggal. Seluruh Israel berkumpul untuk mengikuti upacara berkabung. Kemudian dikuburkan di rumahnya di Rama. Setelah itu Daud pergi ke padang gurun Paran. Saudara-saudara, Daud masih dikejar-kejar. Daud masih dalam pengungsian. Dia hidup dari gua ke gua. Dan kadang-kadang dia harus melakukan sebuah tindakan di mana dia ingin memelihara orang-orang yang bergabung dengan dia. Di kota Maon ada seorang laki-laki dari kaum Kaleb. Semua bilang Kaleb. Namanya Nabal. Saudara-saudara, belajar dari bahasa aslinya. Kaleb itu artinya anjing. Jadi dari kaumnya anjing namanya bebal. Nah, ada penafsir yang mengatakan mungkin memang itulah dia. Jadi dia dibesarkan dari kehidupan yang barangkali tidak bagus, maka dia menjadi orang yang arogan. Ia mempunyai tanah peternakan di dekat kota Karmel. Ia sangat kaya dan memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Abigail istrinya cerdas dan cantik, tetapi Nabal bertabiat kasar dan berkelakuan buruk. Nah, ini dia. Apa gunanya Anda punya harta banyak tapi kelakuan saudara buruk? Anda boleh bisa kaya harta tapi kalau saudara miskin moral, Anda tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ya kan? Kalau saya minta saudara memilih di antara dua, ya kaya harta tapi moralnya buruk atau miskin harta tapi kaya dengan moral, Anda akan mengakhiri seperti apa? Kalau itu harus dua pilihan. Kalau bisa kaya dan bermoral ya Bu ya. Tapi kalau saudara punya harta 111 triliun, ya kan, atau 1 triliun misalkan. Tapi kemudian Anda main selingkuh sana sini, nipu sana sini, bunuh sana sini. Kemudian Anda berakhir, saudara hidupnya secara tragis di penjara sekarang misalkan. Warisan apa yang engkau akan mau tinggalkan kepada anak cucu saudara? Gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Kalau toh namamu tidak jadi nama airport atau nama gedung atau nama jalan, minimal namamu terukir di hati orang-orang yang pernah hidup dekat dengan Anda. Tidak perlu namamu diabadikan Jalan Rugi Sarage, ya kan? Perkampungan Bongan misalkan aja. Tidak perlu harus itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar saudara setiap kali lewat depan rumahnya Pak Rudi mengatakan orang ini luar biasa. Hidupnya selalu memberkati saya. Setiap kali ketemu dengan dia selalu senyum, senyumnya itu bisa menenangkan hati saya. Apalagi waktu saya masih ingat, waktu dia masih hidup, kadang-kadang tiba-tiba dia membuat kejutan. Ya kan, dia kasih saya pisang goreng atau kasih saya singkong rebus. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak yang dilakukan, tapi akhir hidupnya menggoreskan kenangan yang luar biasa dalam kehidupan orang lain. Tapi kalau saudara mengatakan orangnya kaya, punya 3.000 kambing, punya 1.000 lembu, tapi dia tabiatnya buruk dan mati sedang mabuk, bikin malu. Bikin malu. Saya tidak mau mati seperti itu. Katakan kepada teman saudara dengan penuh-penuh harapan, saya mau mati terhormat. Amin. Mati itu sekali saudara. Dan hidup juga sekali, tidak akan diulangi lagi. Tolong matilah dengan baik. Saya juga mau mati dengan baik nih. Ya, saya mati sekali, saya mau atur nanti matinya tanggal berapa. Saya sudah, kalau bisa. Tapi saya sudah merencanakan sebelum saya mati. Kalau bisa Tuhan kasih tahu saya mati tanggal berapa, umur 93. Kemudian ya sebelum saya mati saya sudah bikin peti sendiri. Saya hias peti saya sendiri. Hanya saya tulisi making life better.
Ya kan? Karena sepanjang hidup saya sudah bisa membuat kehidupan orang lain lebih baik. Amin. Saya undang semua saudara-saudara. Ya kan, semua penonton, semua pendengar. Sebelum saya mati saya undang, seolah-olah saya sudah mati. Saya undang saudara menghadiri. Saya ingin saudara menyanyi lagu saya, tidak boleh menyanyi lagu yang lain. Iya kan? Ya, lagu kesukaan saudara boleh maju ke depan nanti giliran. Saudara-saudara, mana lagu kesukaan saudara dari ciptaan Pak Paulus, nyanyikan. Saya akan senang sekali. Kemudian di acara pemakaman saya, ingat baik-baik ya, yang khotbah saya sendiri. Jadi saya akan merekam video khotbah saya dan saudara-saudara, terserah saudara-saudara, setiap hari ulang tahun saudara bisa mengunjungi makam saya dan di situ sudah ada MP3 player. Ya kan? Dan saudara lewat pencet itu benar mendengarkan kata bijak atau khotbah Pak Paulus. Ini sekedar berandai-andai. Tapi saya ingin saudara-saudara hidup sekali, mati sekali, mari kita jalin dengan baik. Amin. Saya tidak ingin ada anak muda namanya Jorhan. Waktu mati itu masuk koran. Ditemukan pemuda dari NTT mati di pinggir jalan, ditemukan mayatnya, tangan kanan pegang cap tikus. Tahu cap tikus? Tua, ya kan? Tangan kiri itu pegang kartu ceki. Jadi hidupnya habis untuk mabuk dan judi, kemudian ditemukan mati mengenaskan di pinggir jalan, tidak dikenali lagi. Saudara-saudara, saya tidak mau seperti itu. Saudara-saudara yang nonton, dengar baik-baik. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Nabal sombongnya bukan main, pesta 10 hari karena baru panen bulu domba. Saudara-saudara, dia tidak peduli dengan orang lain, termasuk orang yang menjaga dombanya. Orang yang mendatangkan keamanan sehingga dia bisa panen, dia bisa menuai, namanya Daud dan tentaranya. Yang minta belas kasihan supaya dikasih sedikit komisi atau dikirim makanan. Dia malah mengatakan, siapa Daud itu? Saya tidak kenal Daud. Sombong. Pelajaran pertama, kalau saudara ingin mati terhormat, jangan sombong. Orang sombong sulit dapat penghormatan. Saudara-saudara, hidup ini sekali, jangan sombong. Kenapa? Semua hanya kasih karunia. Saya katakan saudara-saudara, kalau bukan hartamu yang meninggalkanku duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Mau apa? Itu apa artinya ribuan kambing, ribuan sapi atau ribuan ternak yang dimiliki oleh Nabal waktu dia mati gara-gara mabuk. Saudara, siapa yang memiliki itu? Saudara tahu siapa yang memiliki itu? Saudara tidak tahu? Baca kisahnya selanjutnya. Ketika Nabal mati, Daud melamar Abigail. Jadi siapa yang memiliki hartanya? Daud, saudara, dan Abigail. Jadi saudara tidak akan pernah tahu bahwa yang namanya harta itu sifatnya sementara. Jangan sampai gara-gara harta yang banyak, kemudian kau menyombongkan diri, kemudian tidak menghargai orang, kemudian kau mati dan kau tidak bawa apa-apa. Saya kasih awasan kepada saudara-saudara yang, woi, sombongnya bukan main. Seolah-olah kakinya tidak pernah menginjak bumi. Gara-gara engkau punya lebih banyak daripada tetangga-tanggamu yang lain tidak mau menyapa mereka, ya kan? Kalau saudara-saudara ada pertemuan selalu pengen duduk di depan. Kalau saudara duduk di belakang tidak mau. Ada orang yang pernah gara-gara dianggap sebagai orang terpandang waktu di depan sudah ada tempat duduk, dia pulang. Hidup sekali, jangan ada kesombongan. Ingat baik-baik, semua karena anugerah Tuhan. Orang paling enak hidup itu orang yang tidak sombong. Ini saya mau kasih tahu saudara-saudara. Jangan gara-gara saudara mungkin orang paling kaya, maka harus makan di tempat yang paling mahal. Kalau diajak ditraktir orang makan di kaki lima, saudara, oh itu bukan kelas saya. Saya tidak biasa makan di tempat itu, celakalah saudara-saudara. Ada waktu-waktu di mana saudara tidak bisa makan di tempat yang namanya bintang 5, Anda harus makan di tempat yang namanya kaki 5. Amin. Pertanyaan saudara-saudara, coba cek baik-baik. Kalau rasa haleluya
suara haleluya saudara tidak beda ketika makan di bintang 5 atau di kaki 5, berbahagialah saudara-saudara. Karena harga diri saudara tidak tergantung bintang 5 atau kaki 5. Amin. Mau makan steak harga 1.750.000, saya mau makan sate bawah pohon yang harganya 15.000, enggak beda. Saudara, ada pernah hamba Tuhan datang dari luar daerah, saya ajak makan sate, duduk di bawah pohon pinggir jalan. Dia, Pak Paulus mau duduk di sini? Mau. Apakah derajat saya berubah gara-gara makan sate di bawah pohon, saudara? Tidak. Saya mau tanya kepada saudara, kita makan di bawah pohon dengan harga 15.000, dengan makan steak seharga 750.000, enggak ada bedanya. Katakan amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita belajar dari Nabal. Jangan sombong. 1, 2, 3. Jangan angkuh. 1, 2, 3. Ingat baik-baik, keangkuhan adalah awal pertengkaran, kata Amsal. Jadi yang pertama yang membuat Nabal tidak pernah menyadari bahwa dia mati karena mabuk. Yang kedua yang membuat Nabal ditulis, apakah itu nama beneran atau nama samaran, yang jelas Nabal itu artinya apa tadi? Foolish, bebal. Dia lahir dari keluarga siapa tadi? Kaleb. Apa artinya Kaleb? Anjing. Saudara-saudara. Yang kedua, dia tidak menghargai orang. Dia lebih menghargai harta. Contohnya apa? Baca ayat yang berikutnya tadi. Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, pada waktu Daud mengutus beberapa tentara untuk minta komisi, minta bayaran, karena dia sudah menjaga peternak-peternaknya atau gembala-gembalanya, malah Daud dianggap siapa itu dia? Si pelarian, si pengkhianat. Dia tidak menghargai Daud sama sekali. Saudara-saudara, kasihan saudara. Ketika Daud ada di padang gurun mendengar hal itu, maka ia menyuruh pergi ke Karmel menemui Nabal untuk menyampaikan salam kepadanya. Ia menyuruh mereka berkata begini kepada Nabal, ayat yang kedua. Salam sejahtera kepadamu dan keluargamu serta segala milikmu. Aku mendengar bahwa engkau sedang menggunting bulu dombamu. Ketahuilah bahwa gembala-gembalamu yang ada di daerah kami tidak pernah kami ganggu. Dan juga belum pernah mereka kehilangan apapun selama ada di Karmel. Coba tanyakan saja kepada mereka, pasti mereka akan membenarkan hal itu. Sebab itu, kuharap agar anak buahku diterima dengan baik di rumahmu, karena kami datang pada hari besar ini, bukanlah juga kepada hamba-hambamu ini dan kepadaku. Daud, teman baikmu, apa saja menurut kerelaanmu. Setibanya di Karmel, anak buah Daud menyampaikan pesan itu kepada Nabal atas nama Daud. Lalu mereka menjawab, lalu mereka menunggu, tetapi Nabal menjawab. Saudara, ada tanda tanya di situ. Daud, itu kalimat sinis, saudara-saudara. Daud, ada penafsir yang mengatakan dia tahu Daud, dia tahu reputasinya Daud, tapi Daud situasinya sedang tidak dalam keadaan baik saat itu karena dia dikejar-kejar Saul, dia sedang mengungsi, dia sedang dalam kesusahan, kemudian orang yang sedang mengharapkan belas kasihan malah diremehkan. Daud, siapa dia? Siapa itu anak Isai? Belum pernah aku mendengar tentang dia. Akhir-akhir ini banyak hamba yang lari dari majikannya di negeri ini. Saudara tahu bunyi kata-kata ini? Menghina. Kata-kata penghinaan. Misalkan ini Pak Rudi yang sudah bekerja di tempat saya misalkan, atau dia sudah lama mengabdi, kemudian tiba-tiba dia lagi perlu, kemudian Pak Rudi suruh anaknya atau suruh temennya untuk mengatakan Pak Rudi lagi keadaan kelaparan, sudah berapa hari ini tidak bisa makan. Kemudian saya ngomong, Rudi, siapa itu Rudi?
Bukankah dia itu dulu sopir truk yang di Jakarta yang sudah mau mati? Misalkan saya mengucapkan kalimat itu, saudara tersinggung enggak? Pak Rudi, kalau saudara dengar, engkau sudah 25 tahun mengabdi di Mercy, kemudian mendengar kalimat dari Pak Paulus, Rudi, siapa itu Rudi? Tersinggung enggak? Kalimat apa itu namanya? Penghinaan. Nabal menghina Daud. Gara-gara apa? Dia dalam posisi sedang kaya, sedang hebat. Jangan pernah merendahkan orang, menghina orang, tidak menghargai orang karena dia beda derajat dengan saudara. Jangan pernah menghina orang karena status ekonomi mereka. Jangan pernah menghina orang karena status sosial mereka. Jangan pernah menghina orang oleh karena mereka tidak berpendidikan seperti saudara. Jangan pernah menghina orang karena mereka beda agama dengan saudara. Tidak boleh. Di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Jangan pernah menghina orang oleh karena kulit beda. Dia hitam, saudara putih. Dia lurus, saudara keriting. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak memandang harta. Cek baik-baik. Cek baik-baik. Ini masalah attitude. Ini masalah sikap. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu sikapnya Nabal jelek. Makanya setelah pesta langsung dicabut nyawanya. Mengerikan ini saudara-saudara. Hidup ini singkat. Jangan pernah meremehkan arti hubungan pertemanan dengan orang lain. Daud tidak memanfaatkan, Daud minta haknya. Karena apa? Nabal boleh panen bulu domba, karena apa? Tidak ada satu domba pun yang dicuri, karena apa? Tentara-tentaranya Daud ada di wilayahnya dia. Dan Daud tidak pernah memanfaatkan keadaannya itu. Daud hanya minta mumpung ini pesta, kasihlah kita sedikit rezeki kan gitu. Yang adalah haknya Daud. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, Anda akan diuji di dalam hidup ini. Apakah Anda adalah orang-orang yang punya nilai menghargai orang seperti Allah melihat orang? Atau saudara arogan, ada orang-orang yang arogan tidak mau ketemu. Saya kadang-kadang lihat di YouTube ini, kasihan sekali ada orang-orang yang compang-camping masuk restoran, ya kan? Tidak dilayani, sudah pesan tidak dilayani. Saudara-saudara, padahal dia duitnya banyak, tapi orang kadang-kadang menghakimi orang berdasarkan penampilan. Seolah-olah kalau bajunya bagus, rapi, tasnya mahal, banyak duit, belum tentu itu ngutang. Iya kan? Ada orang-orang yang ingin tampil sok hebat, tapi sebetulnya bukan yang sebenarnya. Maka jangan pernah menghakimi orang berdasarkan penampilan, jangan pernah menghakimi orang berdasarkan tingkat sosialnya. Saudara-saudara, melihat orang sebagaimana Tuhan melihat. Amin. Kesalahan ketiga dari Nadab. Mari kita akan Nabal, ya. Bukan Nadab lagi. Sorry Nadab, saya kadang-kadang tertukar antara Nadab, ya kan? Ya. Ini kurang ajarnya dia. Ayat 11. Mana bisa aku mengambil roti dan air minumku serta daging yang telah kusediakan bagi para pengguntingku, lalu kuberikan semua itu kepada orang yang tidak jelas asal usulnya. Penghinaan, saudara. Daud itu reputasinya sudah jelas. Seluruh Israel tahu kalau dia adalah orang yang pernah membunuh Goliat. Tapi karena nasibnya aja kurang baik, karena dia dikejar-kejar oleh Saul, karena Saul cemburu, maka dia hidup dari pengungsian ke pengungsian, dia perlu makan. Nah, Nabal ini lagi banyak diberkati. Lihat orang yang sedang kelaparan, yang sudah berjasa kepadanya, malah dia bilang tidak mungkin saya memberikan makanannya kepada orang itu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau Anda diberi kelebihan, Tuhan mau Anda mencukupkan kekurangan orang lain. Saya ulangi lagi. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, selalu di balik berkatmu ada titipan rezeki buat orang lain. Bilang sama temanmu, bilang jangan serakah. Amin. Saudara-saudara,
Nabal tidak pernah menyadari bahwa apa yang dia miliki sebentar lagi akan ditinggalkan. Karena jauh lebih baik kalau dia bagikan kepada Daud. Saudara-saudara, namanya manusia. Ayat 12. Maka anak buah Daud itu kembali kepada Daud dan memberitahukan kepadanya kata-kata Nabal itu. Langsung ini reaksinya Daud. Saya bisa memahami Daud, saudara-saudara. Namanya juga manusia. Yang ikut dia ini orang-orang stres, yang diubah jadi tentara yang luar biasa. Dalam keadaan kelaparan minta belas kasihan, malah dibalas dengan perkataan seperti itu. Tentu saja orang-orang yang disuruh lapor, maka ini reaksinya Daud. Ikatlah pedangmu di pinggang masing-masing. Perintah Daud. Segera anak buahnya mentaati perintah itu, Daud juga mengikat pedangnya di pinggangnya dan berangkat dengan berapa orang? 400 orang. Sedang 200 orang tinggal untuk menjaga barang-barang. Sementara itu kepada Abigail istri Nabal sudah diberitahukan oleh seorang pelayan Nabal. Demikian, dengarkan nyonya, Daud telah menyuruh beberapa utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan itu, tetapi beliau mencaci maki mereka. Padahal mereka sangat baik kepada kami. Saudara-saudara, budak-budaknya Nabal tahu bahwa Daud dan tentaranya memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tapi Nabal menghina mereka, bahkan mencaci maki mereka. Maka Daud kirim 400 orang mau menghabisi Nabal nih. Untung saja istrinya mengambil jalan pintas diam-diam untuk menyelamatkan suaminya. Artinya apa, saudara-saudara? Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Jangan pernah merendahkan orang karena keadaan orang itu. Saya ulangi lagi. Jangan pernah menilai orang karena kenyataan yang sedang dihadapi oleh orang itu. Jangan pernah menghakimi orang karena situasi yang sedang terjadi. Istilahnya, jangan pernah menghakimi orang sesuai dengan realita yang sedang dihadapi. Kalau dia gagal, jangan bilang, oh kamu dasar pecundang. Kalau dia miskin, sudah mengatakan, kamu memang orang miskin, orang sial. Belum tentu. Anda sekarang sial, belum tentu sial selamanya. Anda sekarang miskin, belum tentu miskin selamanya. Hidup manusia itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas, kadang-kadang di samping, kadang-kadang di mana lagi? Artinya begini, sorry saja, Nabal kau tidak tahu bahwa akhirnya yang menjadi raja yang ternama dan namanya sampai hari ini setelah ribuan tahun masih terkenal adalah Daud. Beda nasib akhirnya, nasibnya Nabal dengan nasibnya Daud berbeda. Maka jangan suka menghakimi orang berdasarkan siapa dia hari ini. Tengok teman saudara, jangan pernah menghakimi orang berdasarkan siapa dia hari ini. Saudara ketemu pemulung, belum tentu dia akan jadi pemulung selamanya. Ya kan? Saudara ketemu preman, belum tentu dia akan menjadi preman selamanya. Saudara ketemu dengan teroris, belum tentu dia akan jadi teroris. Saulus itu teroris. Dulu suka membakar gereja, bunuh orang Kristen, ya kan? Akhirnya menjadi rasul yang menulis 2/3 dari kitab suci. Saudara tidak pernah menyangka. Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara, jangan pernah menghakimi orang berdasarkan siapa diri orang itu saat itu atau apa yang terjadi pada diri orang saat itu. Semua berubah. Dalam hitungan waktu semua orang bisa berubah. Amin. Saya tidak habis pikir ada anak-anak yang dulu di panti ini kelihatannya kurang begitu produktif. Sekarang sudah bisa bangun rumah sendiri. Minggus. Saudara tahu Minggu sudah bangun rumah luar biasa, dia berhasil dari content creator. Di YouTube dia berhasil sekali, dia bangun rumah bagus. Saudara. Kita tidak pernah menyangka. Kita tidak pernah menyangka anak panti yang dulu seperti tidak menunjukkan prestasi yang bagus di sekolah, sekarang kerja di luar negeri. Jangan pernah menyangka dulu sopir yang biasa nyopir kelihatannya tidak punya kreativitas, sekarang menjadi manajer ruangan operasi. Jangan pernah menghakimi orang berdasarkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya karena apa. Itu hanya bagian dari kehidupan. Dan jangan pernah menghakimi saudara berdasarkan dirimu sendiri dengan apa yang sedang saudara hadapi. Saya memang ditakdirkan untuk
Amin. Haleluya. Belajarlah menghargai orang, belajarlah menghargai diri sendiri. Tidak ada yang sama. Plus, saudara harus malu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang begini, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Bukan rancangan hari depan yang mendatangkan celaka, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi saya meyakini saudara, saya meyakini apa yang pernah saya katakan juga. Tuhan lebih tertarik dengan destiny saudara daripada history saudara. Saya ulangi lagi ya, saudara-saudara yang lahir miskin tidak selamanya miskin. Saudara yang lahir yang tidak berpendidikan tidak selamanya bodoh. Saudara yang lahir dari status sosial yang rendah tidak selamanya rendah. Anda, keluarga Anda, Tuhan sudah punya rencana. Tetap optimis, yakinilah bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bahkan bagi anak-anak Anda. Ya kan? Amin. Nehemia, siapa yang bisa menyangka kalau Nehemia nanti jadi bupati, kan kita tidak tahu. Amin. Saudara-saudara, kita tidak pernah menyangka apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Terakhir, saudara-saudara, diberkatilah orang yang memiliki pasangan hidup seperti Abigail. Apa? Mau berkorban demi menyelamatkan. Saudara baca berikutnya. Ayat 18. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti dan 2 kantong kulit penuh berisi air anggur, 5 domba panggang, waduh luar biasa ini, 17 kg gandum panggang, 100 rangkai buah anggur kering, dan 200 kue ara. Semuanya itu dimuat di atas keledai-keledainya, lalu berkatalah ia kepada pelayan-pelayannya, kamu berjalan mendahului aku akan mengikuti kamu. Ini strategi Abigail untuk menyelamatkan suaminya. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya. Jadi dia diam-diam, dia mengambil jalan pintas. Karena ini tentara Daud yang 400 itu sudah menuju ke rumahnya Nabal. Jadi istrinya mau mengambil jalan pintas, diam-diam mengambil sebuah inisiatif. Abigail menunggang keledainya, dan ketika ia sampai pada sebuah belokan di pinggir gunung, berpapasanlah ia dengan Daud dan anak buahnya yang sedang turun menuju arahnya. Ini Daud dengan bawa pedang, dengan 200 tentaranya, sudah mau menghabisi keluarga Nabal. Dengar baik-baik saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Pada saat itu Daud sedang berpikir, percuma saja aku menjaga milik orang itu di padang gurun. Tidak ada sedikit pun yang hilang dari miliknya. Dan sekarang dibalasnya kebaikanku dengan kejahatan. Ini Daud sumpah serapah. Saya bisa memaklumi Daud marah. Kiranya Allah membunuh aku apabila tidak kubunuh semua orang laki-laki yang ada di sana sebelum matahari terbit. Ini sudah. Dan Daud sudah terkenal. Daud tidak macam-macam, saudara. Dia sudah punya reputasi untuk menghabisi nyawa orang dengan tentaranya ini. Goliat saja dikalahkan. Dan sekarang dia sudah siap membunuh Nabal dan semua orang laki-laki. Nah, ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya lalu sujud pada kaki Daud serta berkata kepadanya, Tuanku, sudilah mendengarkan piala kesalahan itu hamba tanggung sendiri. Dia mau mengatakan, tolong ampuni suamiku. Tolong ampuni suamiku. Saya mengambil alih. Dia mau berkorban. Dia mau mengambil inisiatif. Dia mau memulihkan hubungan. Saudara-saudara, Abigail tahu persis betapa tinggi nilai sebuah hubungan. Dia tahu gara-gara caci maki serta kelakuan suaminya sebentar lagi semua akan dihancurkan oleh Daud. Saudara-saudara, ini langkah yang luar biasa. Dan dia diam-diam melakukan itu. Apa yang dilakukan? Allah telah mencegah Tuanku menuntut balas dan membunuh musuh-musuh Tuhan. Dan sekarang Tuanku, demi Tuhan yang hidup, hamba bersumpah,
Kiranya nasib segala musuh tuanku dan setiap orang yang ingin mencelakakan tuanku sama seperti nasib Nabal. Nah, terimalah bingkisan yang hamba bawa ini untuk tuanku dan untuk anak buah tuanku. Maafkanlah kelalaian hamba. Tuhan pasti akan menjadikan tuanku serta keturunan tuanku raja atas Israel. Sebab tuanku berpegang untuk Tuhan, berperang untuk Tuhan. Dan tuanku tidak akan melakukan kejahatan seumur hidup. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail sudah tahu bahwa Daud suatu saat akan menjadi raja. Dan kalau Daud menjadi raja, habislah riwayat mereka semua. Tapi dengan rendah hati, dia bawa makanan, dia bersujud, dia minta maaf. Kalau saudara ingin hubunganmu baik, belajar minta maaf. Tengok teman saudara bilang, belajar minta maaf. Minta maaf itu membaharui, menyambung kembali, memulihkan hubungan. Maka jangan sungkan minta maaf kalau engkau berbuat salah. Amin. Bilang jangan gengsi minta maaf. Apa yang dilakukan Abigail? Dia sujud di depan Daud, dia minta maaf demi kesalahan yang dia tidak lakukan. Itu kesalahan suaminya. Tetapi apa yang terjadi, saya kurang tahu saudara-saudara. Mungkin Daud tersentuh juga. Saya kurang tahu, kok ada wanita sebaik ini ya. Luar biasa, saudara tahu? Beberapa hari setelah Nabal mati, Daud kirim utusan untuk melamar Abigail untuk jadi istrinya Daud. Lepas dari semuanya, karena tidak tahu ini istri yang keberapa, tetapi yang jelas meminta maaf adalah obat yang baik, vitamin yang baik, penjaga yang baik, filter yang baik untuk menjaga hubungan.